Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Freepreneurs Indonesia Channel menyampaikan serial ke-11 dari kawasan ekonomi masyarakat Camp Pertamina Flip, dan kali ini hadir Camp Karanganyar yang berada di Kabupaten Banjarnegara. Persisnya adalah di Desa Karanganyar, Kecamatan Purwonegoro, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah. Jadi selain Camp Merden yang juga berada di Kecamatan Purwonegoro, maka Camp Karanganyar ini pun juga ada di kecamatan yang sama. Ini tidaklah kebiasaan bahwa di satu kecamatan itu ada dua camp yang diselenggarakan bersama Pertamina ini. Kalau kita lihat di peta, maka camp Karanganyar ini agak lebih jauh dibandingkan dengan Camp Merden jika ukurannya adalah dari Purwokerto dan juga dari Banjarnegara sendiri. Nah, kalau dari Purwokerto dia ada di sebelah timur laut, sementara kalau Camp Merden itu persis berada di sebelah timurnya Purwokerto. Dari Flipmas Dianmas sendiri, di sini seperti yang ada di Camp Merden, Pak Adi Purnomo ini sendirian yang ditugasi untuk membangun dan menyelenggarakan semua kegiatan camp di Karanganyar ini. Jadi beliau juga ketua campnya dan berasal dari Politeknik Negeri Semarang. Jadi Flipmas wilayah Dianmas ini yang di Semarang ini atau di Jawa Tengah ini memang didominasi oleh teman-teman dari dosen Politeknik Negeri Semarang. Tidak juga ada data dengan siapa Pak Adi ini kemudian bermitra di camp Karanganyar ini, tetapi jelas ada mitranya. Hanya datanya yang tidak sampai ke Flipmas Indonesia, sehingga dalam album sejarah camp ini wajah-wajah dari warga camp itu justru tidak bisa ditampilkan. Nah, seputar camp Karanganyar di Banjarnegara ini, kalau kita memasuki lahannya, jadi kawasannya itu, maka kita akan bertemu dengan jalan yang kondisinya masih tanah, sehingga kalau hujan ini sangat-sangat licin dan sukar sekali dilalui dengan kendaraan roda 4 ini. Dan jalan-jalan ini itu berada di tengah-tengah kebun singkong, jadi ketelah pohon ini. Dan wilayah itu memang sudah dikenal sebagai wilayah penghasil singkong untuk disuplai ke industri mokaf yang tidak jauh dari lokasi ini. Sehingga dengan demikian sejauh mata memandang itu hanya akan melihat tanaman-tanaman singkong ini. Dan untuk mencapai kawasan ini dari Semarang itu 1 jam lebih lambat dibandingkan ke arah Merden. Jadi kalau Merden 5 jam, di sini sampai 6 jam. Dan lahan-lahan ini sudah berulang kali terus ditanami dengan singkong, dan ada hama di sini yang dikenal sebagai engkuk. Dan engkuk ini yang bisa merusak sampai 40% produksi dari singkong. Jadi misalnya seharusnya satu are misal dapat 1 kuintal, maka dengan adanya hama engkuk ini hanya mendapatkan 60 kilogram per arenya. Ini perumpamaannya. Dan lahan sekitar 5 hektar yang kemudian dikelola oleh camp Karanganyar ini juga umumnya adalah singkong.
yang kemudian lahan singkongnya direduksi untuk kemudian bisa ditanami dengan cabai, ditanami dengan cabai rawit, ya, jagung manis, kemudian ditanami mangga dan juga lada. Jadi dalam hal ini untuk jangka waktu pendek ekonomi di sana diharapkan bisa membaik dengan panen dari cabai rawit, jagung manis, dan kemudian dalam waktu yang agak panjang ini adalah mangga dan lada. Mangga ini bisa sampai 4-5 tahun kemudian baru memberikan hasilnya. Dan di dalam lahan camp ini juga ada 3 kandang ayam baterai, isinya 900 ekor ayam petelur, dan juga ada 6 kolam ikan yang seluruhannya berisi 10.000 ikan lele. Kawasan ini seperti halnya trademark dari Flipmas wilayah Dianmas, selalu akses masuknya di beton jalanan ini. Dan kemudian sebagai sumber energinya menggunakan PLN karena sudah ada di wilayah itu dan mudah untuk menyambungkan ke PLN-nya. Lahan camp ini digarap dengan warga bersama dengan warga desa, dan kemudian sumber airnya sendiri berasal dari telaga. Dan telaga ini jauh kubikasi air yang ditampungnya lebih besar dibandingkan dengan sumber air sungai yang ada di Kemerden itu. Dan posisi dari sumber air ini hanya 5 meter di bawah dari kawasan di mana kemudian ditanami oleh dengan cabai rawit, lada, dan seterusnya terhadap permukaan air yang digunakan sebagai sumber untuk air kawasan. Dan sebagaimana biasa karena letak airnya itu berada di bawah sekitar 5 meter, maka digunakanlah sistem irigasi ini dengan bantuan pompa, kemudian dibuatkan tandon untuk menyimpan air, dan dari tandon inilah didistribusikan ke wilayah camp ini. Tetapi karena berada pada kecamatan yang sama dan tampaknya 2 kepala desa ini saling bersaing satu sama lain untuk bisa menunjukkan keberhasilan, ataupun kalau gagal ya sama-sama gagal. Dan yang mengakibatkan memang muncul konflik lalu di internal warga ini. Jadi konflik ini juga dipicu dengan adanya kebijakan entah dari Flipmas wilayah atau memang paksaan dari kepala-kepala desa di sana untuk menyerahkan dana camp ini kepada mereka, ya, dan kemudian didistribusikan kepada warga. Karena konflik inilah kemudian FI mengambil keputusan membiayainya hanya sampai 80% untuk camp 2-nya ini. Ini juga salah satu camp yang mendapat bukan sanksi, artinya mendapatkan anggaran biaya yang lebih rendah dibandingkan anggaran biaya camp yang kinerjanya baik. Ya. Dan akhirnya camp ini terpaksa dihentikan oleh karena intimidasi dari warga desa yang tidak bergabung dalam camp ini, yang menginginkan camp ini untuk dibubarkan oleh karena camp ini ternyata dibangun di atas lahan milik desa yang seringkali disewakan. Dan pada saat digunakan oleh camp ini selama 2 tahun itu tidak ada uang yang masuk ke kas desa. Dan ini yang mengakibatkan warga-warga yang terkena hasutan entah dari pihak mana, kalau didengarkan pada
saat pertemuan-pertemuan dengan warga di sana, ini ada intrik-intrik dari desa tetangga itu yang juga mempunyai camp, di mana kemudian intrik ini mengakibatkan keterlibatan polisi juga di dalamnya, karena camp ini kemudian dilaporkan oleh pihak desa. Nah, laporan yang masuk ke pihak polisi ini yang kemudian mengakibatkan konflik ini menjadi semakin tajam. Nah, pada saat pertemuan dengan warga, FI, saya dan Pak Gatot kemudian mencoba menengahi juga dengan meminta bantuan teman polisi di sana untuk bisa meredakan semua kegiatan ini. Jangan sampai intrik-intrik semacam ini kemudian merugikan warga yang memang ingin bekerja dan mengembangkan camp ini. Seperti halnya di Merden, kemudian situasinya sudah tidak kondusif, dan teman yang bersedia membantu juga agak terlambat. Setelah 3 bulan kemudian baru menyatakan kesanggupannya, sementara FI tidak bisa menunda-nunda untuk memperbaiki camp yang kebetulan kurang optimal. Nah, melihat dari kondisinya yang memang sudah tidak kondusif, warga camp ini diintimidasi oleh warga lainnya, sehingga ke camp pun juga mereka sudah dihadang. Jadi dengan demikian juga tidak ada jaminan bahwa kalau sisa dana ini diserahkan kepada Fleetmas wilayah Dianmas itu bermanfaat untuk menggenapi kegiatan di sini. Karena praktis sudah kegiatannya tidak ada, ayam-ayam tidak bisa diberi pakan, dan ini sudah tidak ada satupun yang bisa menjamin bahwa kegiatan ini kalau toh dilanjutkan memberikan manfaat kepada warga. Nah, pada saat kedatangan Pak Priyo dari Pertamina, kemudian Pak Zainal, wakil dari Fleetmas Indonesia, melakukan visitasi ke wilayah ini. Kalau dilihat, wilayah ini sebetulnya sudah tertata, dan mendengar informasi sudah sering mendapatkan bantuan-bantuan, tetapi kemudian ya sebagaimana lazimnya, sebagaimana biasanya, bantuan ini kemudian tidak memberikan hasil apapun kepada desa itu. Oleh karena itulah masuknya teman-teman Fleetmas ini ke wilayah ini sudah banyak diragukan oleh teman-teman yang lain ternyata. Nah, sayangnya ya informasi ini baru datang belakangan setelah kasus demi kasus, persoalan demi persoalan muncul di lapangan. Nah, memang dari kawasan yang sudah tertata ini agak sukar teman-teman berimprovisasi. Ya, kecuali kemudian memangkas sebagian lahan dari yang ada, yang sudah ditanami dengan singkong ini, kemudian diolah, digarap, dan kemudian digunakan untuk menanam cabai rawit, kemudian tanaman-tanaman yang lainnya, seperti jagung juga ditanami di sana. Nah, kalau melihat telaga ini sebagai sumber air kawasan, memang suplai untuk kawasan ini rasanya mencukupi, karena telaga ini rupanya menjadi muara dari mata air yang ada di sekitarnya sana. Nah, kalau kita lihat bahwa kawasan ini sudah sejak lama ditanami singkong, maka memang wajarlah kalau kita lihat di mana-mana adalah tanaman singkong. Dan jalan yang tadinya bertanah, ya, yang masuk ke dalam camp ini kemudian dibeton oleh teman-teman ini. Nah, kawasan yang sebetulnya sudah produktif ini sebetulnya menyulitkan untuk teman-teman bisa mengubahnya, ya. Apalagi tradisi di sana sudah membiasakan mereka memperoleh
masukan-masukan, terutama dari dalam hal ini adalah penghasilan untuk desa dengan pabrik mokaf ini. Ini sebetulnya sudah memberikan isyarat yang menyulitkan teman-teman untuk bisa bekerja di sana. Tetapi kemungkinan ini kembali lagi berulang bahwa lahan ini memang ditunjuk oleh kepala desanya dan kemudian Flipas yang harus mengerjakannya. Dan apa yang terjadi kemudian bahwa penanaman bibit mangga ini, kemudian tanaman-tanaman yang lainnya juga menjadi tidak optimal. Pembangunan demi pembangunan, terutama kandang ayam dan ikon di Karanganyar ini memang ayam, ya bukan singkong, tetapi ayam, terutama ayam petelurnya. Nah, kita lihat proses pembangunannya, lalu kemudian mulai menggarap lahannya dengan cara ya mencabuti dulu singkong-singkong yang sudah menjadi tradisi tanaman di sana. Nah, dengan membuka lahan baru dengan cara mencabuti singkong atau memanen singkongnya lebih dahulu, maka teman-teman bisa mulai menanami lahan-lahan itu dengan tanaman yang sudah disiapkan. Sumber listriknya sendiri itu berasal dari PLN. Jadi energi yang ada di kawasan ini berasal dari PLN. Masih tergolong murah ya, dan juga mudah di dalam menyambungkan aliran listrik PLN ke kawasan ini. Dan kawasan ini juga membangun 6 kolam ikan untuk lele, ya khusus lele. Dan kenapa 6, kenapa 10.000 lele itu sudah tidak terlalu menjadi perhatian, karena diharapkan bahwa perhitungan-perhitungan itu memang sudah disiapkan sejak awal. Nah, pada saat finalisasi ini kita lihat kolam-kolam itu diberi terpal, dan sebagaimana Merdan juga di Camp Karanganyar ini ada rumah jaganya. Kemudian pada saat kami mengunjungi camp ini pada April 2015 sudah berisi ikan lele, lalu kemudian ayam petelurnya juga sudah siap di kandang-kandang, dan produksi telur yang masih merupakan barang langka di wilayah itu menjadi ikon yang sekaligus juga menjadi sumber utama omset kawasan ini. Nah, karena air itu berada di bawah sekitar 5 meter dari ketinggian lahannya, di mana ada kandang ayam, kemudian ada kolam ikan lele, tower-tower dari air itu, jadi tandon-tandon air, maka air yang ada di telaga ini dibuatkan sistem irigasinya dan kemudian ditarik ke atas melalui pompa. Nah, standar, semua standar ya, dan ini menunjukkan bagaimana air sudah bisa dialirkan ke kawasan. Dan yang agak rumit di sini sebetulnya adalah bak beton, jadi tembok beton yang mengelilingi pompa ini. Kenapa demikian? Karena kalau pompa ini rusak, maka akan menyulitkan untuk siapapun memperbaikinya. Nah, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya bahwa jalan atau akses masuk ke camp ini di Flipmas wilayah Dianmas selalu dibetonisasi. Ini memerlukan biaya yang masif tentu, ya. Dan juga tujuan yang baik memang adalah untuk memudahkan keluar masuknya baik warga maupun Flipmas itu sendiri ke kawasan. Tetapi masalahnya kembali lagi seperti di Merdan, kalau misalnya
kawasan itu sendiri tidak produktif, maka jalan ini kemudian ya menjadi kenang-kenangan sebagai jalan masuk yang kualitasnya lebih baik dari sebelumnya. Nah, kita lihat di sini keahlian atau kepakaran yang tidak sepadan dengan persoalan di lapangan ini yang menyebabkan eh, lahan atau kawasan di camp ini tidak tertanami dengan baik. Ini contohnya misalnya jagungnya, kemudian kacang tanahnya, hampir semua tidak tumbuh dengan baik, tidak tumbuh dengan subur, di mana kita lihat sendiri jagungnya juga tidak terlalu subur, kacang tanahnya juga tidak terlalu subur. Di samping juga banyak yang mati. Ya. Nah, ternyata engkau itu selalu menyerang semua tanaman yang ada di sana, termasuk jagung dan kacang tanah yang ditanam oleh teman-teman Flipmas ini. Dan setelah konsultasi dengan teman-temannya di Yogyakarta, di Gajah Mada, maka teman-teman ini baru mendapatkan cara untuk membasmi engkau itu tidak dengan obat-obat anti hama, tetapi justru sederhana sekali dengan mengalirkan air ke wilayah ini. Ya, mengalirkan air ke wilayah ini sudah cukup untuk menghambat bahkan mematikan si engkuknya ini. Maka berbagai opini, berbagai pikiran yang kemudian dicoba untuk memanfaatkan engkuk, sebab dengan adanya engkuk di kawasan ini, seperti tadi sudah disampaikan, 40% dari produksi yang seharusnya itu gagal. Nah, ini adalah telur ayam yang kemudian siap untuk dipasarkan. Dan ini sangat-sangat signifikan dalam membantu peningkatan omset. Ikan lele ini tidak sempat dikenali apakah kemudian ikan lele ini memberikan omset atau tidak, tetapi pada akhirnya juga ikan lele ini hampir tidak ada semua dan kolam itu menjadi kering. Nah, pada saat monef yang dilakukan oleh Flipmas Indonesia, saya dengan Pak Gatot kemudian bertemu dengan teman-teman ini dan juga aparat desanya, dan juga mulai mengenal engkuk di sini, di wilayah ini. Maka Pak Gatot menyarankan bagaimana kalau engkuk itu kemudian sebagai sumber protein kan baik untuk ikan lele, dan apakah itu kemudian berlanjut atau tidak itu juga tidak ada lagi pemberitahuan MI. Nah, kalau kita lihat sekarang ini pompa air yang dalam bak beton seperti yang ditunjukkan tadi, kemudian dipompakan ke atas dan khususnya ke tandon yang dekat kandang ayam ini tujuannya adalah untuk membersihkan kandang ayam, dan kemudian pompa untuk ini pun juga ya dipilih yang cukup kuat sehingga tidak mudah rusak. Dengan demikian untuk keamanan, jadi jaga-jaga dicuri oleh orang yang iseng gitu, maka dia dibeton. Nah, ini adalah kandang ayam pada saat dimana ayam petelur ini berproduksi dengan baik, dengan normal, ya berada di antara tanaman-tanaman singkong ini. Ya, tanaman singkong ini memang sudah ada sejak awal kegiatan, dan terlihat juga ayamnya sehat, telurnya juga normal, produksinya normal, dan lada pun juga tumbuh dengan baik di wilayah ini. Tetapi sampai camp ini selesai dikerjakan, lada ini masih belum memberikan kontribusi omset kawasan secara signifikan. Nah, teman-teman yang berasal dari Politeknik ini memang cocok untuk menyiapkan mesin-mesin yang diperlukan pasca panen. Nah, ini yang buat adalah teman-teman Politeknik sendiri,
Apakah sempat dimanfaatkan atau tidak, ini juga masih belum bisa ditelusuri. Dan ini adalah wajah jalan setelah diperbaiki, setelah dibeton, memudahkan siapapun juga untuk berkunjung ke wilayah ini. Dan karena memang budayanya sudah adalah budaya singkong, maka eh, pola tanam, masa tanam ini sudah menjadi tradisi. Dan di sini bisa dilihat ada tanaman yang siap panen, ada yang masih baru ditanam. Ya, maksudnya adalah untuk menjaga kontinuitas dari suplai singkong ke pabrik mokaf itu. Pemda yang melihat keberhasilan sementara dari Camp Karanganyar ini, kemudian ikut juga berkontribusi eh, membantu dengan eh, tandon air, ya tandon air ini, dan memang bisa berfungsi dengan baik. Pada Maret 2017, pada saat konflik ini sudah semakin parah, dan saya kemudian dengan Pak Gatot kembali lagi berkunjung di sana untuk melihat seberapa parah kondisi di Camp Karanganyar ini. Ya, setelah Merden, kemudian Karanganyar, dilihat dari omsetnya, dan kemudian mendengar juga dari informasi-informasi pada saat Monef apa yang terjadi di sana, dan kemudian bagaimana perkembangan terakhir yang bisa merefleksikan kinerja dari Camp Karanganyar ini. Nah, ternyata pada saat kami berkunjung ke sana, ya pada saat itu kolam ini sudah tidak ada ikannya, kemudian ayam juga sudah tidak bisa diberi makan, dan warga camp sendiri praktis sudah tidak ada lagi yang bekerja di campnya ini, oleh karena pada saat mereka akan melakukan kewajibannya, misalnya memberi pakan untuk ayam, kemudian mereka mengolah lahannya, ini selalu dihadang oleh mereka-mereka yang tidak masuk ke dalam kelompok warga camp ini. Dan ternyata memang ada penghasutnya. Nah, rupanya penghasutnya ini dari desa tetangga itu. Akibatnya ya kalau sudah masyarakat terhasut, kemudian kepolisian juga terlibat, ya dilibatkan dalam konflik semacam ini. Nah, ya akibatnya sudah kita semua sudah tahu, ya praktis sudah tidak ada kegiatan. Semua lumpuh di sini. Nah, ini juga salah satu contoh di mana eh, keharmonian yang sudah tidak lagi terjaga itu menyebabkan semua kegiatan menjadi sia-sia. Nah, tanaman-tanaman ini yang masih berusia muda, yang baru mulai ditanam pun juga akhirnya tidak bisa dirawat. Nah, dan cabai pun juga dibiarkan mengering, ya, tidak dipanen. Kemudian ada kacang panjang, jagung, ini tanaman-tanaman yang masih muda, ya akhirnya semuanya tidak bisa dirawat dengan baik. Nah, seperti ini misalnya cabenya dibiarkan tidak dipanen, karena ya dalam situasi seperti ini sudah tidak ada lagi gairah dari warga camp untuk memproduksi apapun di sana. Nah, eh, sampai pada tahun 2017 itu, telaga ini masih terisi air dengan baik, lalu kemudian kandang-kandang juga masih berdiri dengan baik, hanya sudah tidak banyak lagi ayamnya, karena di samping tidak bisa diberi pakan, ayam ini sudah setiap hari itu dicuri oleh entah siapa gitu. Tapi yang jelas bukan warga camp itu sendiri. Dan pada saat kunjungan ini pun juga eh, pompa masih berfungsi, lalu sistem irigasinya masih berfungsi. Nah, pada saat itu memang sudah
tidak ada lagi warga yang beraktivitas di camp, kami berkumpul di sana dengan warga camp hanya untuk kemudian bertemu membicarakan apakah camp ini masih mungkin dilanjutkan. Warga memang berharap ini bisa dilanjutkan, ya. Demikian juga teman dari kepolisian juga mencoba meyakinkan bahwa tidak masalah kalau ini dilanjutkan. Nah, tetapi masalahnya adalah masalah lahan pinjaman ini itu masa berlakunya tidak bisa dipastikan. Apakah ini akan bisa diperpanjang lagi atau tidak. Ya. Dan dari pertemuan itu warga memang siap untuk melanjutkan. Tetapi FI kemudian mempertimbangkan, oke, kalau misalnya yang mengerjakan ini juga dibantu dengan teman-teman yang kepakarannya sesuai, terutama teman-teman dari unsur itu, dan teman unsur ini pun juga bersedia, maka oke, mari kita lanjutkan. Tetapi karena terlalu lambatnya, hampir lebih dari 3 bulan FI menunggu kepastian dari pelaksanaan lanjutan ini tidak bergerak saja, maka FI kemudian mengambil keputusan membantu camp yang masih mempunyai masa depan yang baik. Yang belum optimal, tapi kalau dia diperbaiki, dia akan menjadi sesuatu yang bermanfaat, hidup, dan bisa berkelanjutan. Karena itu FI kemudian memutuskan untuk tidak melanjutkan perbaikan dari camp baik Merden maupun di Karanganyar ini. Bukan masalah berapa jumlah uang tersisa yang masih mungkin disuplai ke camp ini, tetapi kalau toh disuplai pun uang akan habis, tetapi camp ini akan tetap terlantar nantinya, oleh karena konflik ini itu tidak menguntungkan camp, ya, tidak menguntungkan camp. Nah, kalau melihat dari omsetnya, ini jauh lebih menarik daripada camp Merden itu yang hampir tidak ada penjualan baik ternak, perikanan maupun dari pertaniannya. Kalau di camp Karanganyar ini terlihat peningkatan dari saat ke saat omsetnya itu. Yang bergerak pertama dari sekitar 40 jutaan, kemudian berhenti pada 210 jutaan, kira-kira sekitar itu. Nah, kenapa kemudian dia menjadi datar saja? Karena pada saat itu sudah konflik ini sudah dimulai, sehingga pada saat kami berkunjung di sana sekitar Maret 2017, pada saat itu sudah sejak Agustus 2016, jadi hampir 6 bulan itu camp ini sudah tidak lagi memberikan peningkatan omset, dan itu sangat memprihatinkan. Karena itulah kemudian FI datang berkunjung ke sana melihat bagaimana kondisi yang sebenarnya yang terjadi di sana, dan akhirnya terungkaplah bahwa memang permasalahannya bukan persoalan hanya kepakaran saja yang terlalu minim di camp ini, tetapi juga bagaimana pengaruh desa satu ke desa mereka, lalu kemudian bagaimana warga desa yang lain di luar camp ini yang selalu menuntut bagian gitu. Sebab lahan yang dipinjam oleh camp ini, walaupun sudah ada kesepakatannya, tetapi tetap saja kemudian menjadi bulan-bulanan dari ketidaksukaan warga yang non-camp ini. Dengan demikian, pada saat ternyata memang begitu. Kalau setiap tahun sebelumnya lahan ini menghasilkan uang bagi desa, nah setelah camp masuk, walaupun sudah ada pemasukan, ini camp ini belum menyetor apapun ke desa. Ya, untuk menunjukkan bahwa camp ini memang bermanfaat untuk warga desa dan juga desanya sendiri. Nah, hal-hal seperti inilah yang kemudian menyebabkan camp Karanganyar ini tidak bisa berkembang
lebih lanjut. Ya, seandainya saja kemudian komitmen-komitmen ini dipenuhi oleh semua pihak, maka konflik semacam ini tidak perlu terjadi. Nah, dalam hal ini kembali lagi bahwa ketidakhati-hatian Flimas wilayah di dalam eh, menetapkan lahan untuk camp dan juga kurangnya kepakaran yang ada di camp ini, di samping juga kurangnya pemahaman dari teman-teman ini kepada karakter manusianya yang ada di sana. Dan ini semuanya bergabung menjadi satu, menjadi penyebab dari kegagalan camp ini. Tapi sekali lagi bahwa kegagalan itu tidak perlu kemudian menyebabkan konflik internal di Flipmasnya sendiri, ya, antara FI dengan FW, kemudian menyalahkan kenapa kok tidak dilanjutkan. Kegagalan tetap saja sebuah kegagalan, tapi bukan berarti tidak bisa diperbaiki. Tapi perbaikan ini pun juga tidak bisa sifatnya hanya sepihak, harus dilihat gitu. Bahwa kalau misalnya dibantu, tetapi toh bantuan itu kemudian tidak bermanfaat, di mana uang Pertamina kemudian habis demikian saja terserap oleh satu kawasan dan tidak menyebabkan kawasan itu berkembang atau berlanjut. Dengan demikian, FI memutuskan lebih baik menggunakan dana itu memperbaiki camp yang belum optimal, tetapi masih punya peluang untuk berlanjut. Ya, seperti camp Sumlili, kemudian ada camp Lingga ya di Pontianak, dan kemudian Ngayah di Bali, yang semuanya memerlukan dana. Tidak ada lagi tambahan dana dari Pertamina, dana yang ada yang kita manfaatkan dengan seizin Pertamina tentu. Kita mengalokasikan atau merealokasikan dana-dana yang terkumpul dari kegiatan-kegiatan yang terkendala seperti ini. Jadi sekali lagi, mari kita saling introspeksi diri, ya. Tidak ada kerugian apapun di sini dan tidak perlu juga saling mencurigai dana ini dibawa kemana, dana ini dibawa kemana. Semuanya demi kebaikan Flipmas dan Pertamina. Itu yang diputuskan oleh pihak FI. Dengan demikian, kegagalan ini mari kita lihat bahwa introspeksi pada diri kita sendiri dengan adanya ketunggalan kepakaran, ya. Jadi tidak adanya kebinekaan dalam kepakaran, lalu kurangnya pengawasan, kurangnya pemahaman pada karakter masyarakat di sana, ya. Dan kemudian juga kepada ketidakbisaan kita sendiri, ya, kita harus mau mengakui kelemahan-kelemahan itu, ya. Tidak kemudian menyalahkan orang lain dengan kegagalan yang dihadapi. Kita harus hadapi dengan optimis, ya, dengan pikiran yang jernih, sehingga tidak perlu terjadi konflik-konflik internal antara FI dengan FI hanya karena kegagalan. Ya, semua orang pernah gagal dan banyak kegiatan juga yang bisa gagal. Ya. Baik, mari kita belajar dari kegagalan ini untuk kemajuan dan kebaikan Flipas di masa yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.